Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami di tempat yang maha tinggi. Kami sujud menyembah-Mu pagi hari ini. Kami mau bersyukur untuk segala pemeliharaan-Mu bagi kami yang sampai saat ini memperkenankan kami menikmati kehidupan sementara di atas muka bumi ini. Terima kasih atas kasih-Mu yang setia. Ya Tuhan, kami datang dengan segala pengakuan atas kelalaian kami berbuat baik dan cenderung berbuat dosa. Kami mohon, ampunilah kami, sucikanlah kami agar kami layak berada di dekat-Mu. Ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas, kembali kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti pengajaran-Mu di pagi hari ini, dan juga memampukan kami menjadi pelaku firman yang taat, setia. Inilah hidup kami, jadilah kehendak-Mu atas kami yang siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 9a. Saya akan membacakannya untuk kita. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Hidup Persekutuan yang Menghadirkan Damai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Petrus sebagai salah satu dari murid pertama Yesus, ia sebagai pemimpin komunitas mesianik di tahun-tahun awal di Yerusalem. Dan akhirnya, Petrus juga membawa kabar baik tentang Yesus di luar perbatasan Israel. Petrus mengirim suratnya yang ditujukan bagi orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ia mengetahui bahwa orang Kristen non-Yahudi yang tersebar itu hidupnya dianiaya oleh tetangga Romawi dan Yunani mereka. Melalui suratnya, Petrus memberikan penguatan dan petunjuk bagaimana hidup orang Kristen yang kerap menderita, dianiaya karena disalahpahami orang non-Kristen. Petrus ingin jemaat itu melihat bahwa penderitaan adalah sebagai cara untuk bersaksi tentang Yesus, agar mereka tetap pada pengharapan akan kedatangan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah kehidupan jemaat yang menderita teraniaya itu, Petrus mengajarkan agar persekutuan tetap hidup dalam kasih dan damai. Apa yang diajarkan Petrus kepada orang-orang Kristen non-Yahudi ini berlaku juga bagi kita yang hidup saat ini. Sebagai persekutuan jemaat, kita harus sehati sepikir, di mana kita sesama jemaat harus memiliki pikiran pokok yang sama untuk memajukan jemaat, walau cara untuk mencapainya bisa berbeda-beda. Kita harus tetap bersatu agar tidak dipermainkan iblis yang membuat pelemahan dalam komunitas kita. Maka kita perlu berdoa kepada Tuhan untuk kesatuan kita dan belajar untuk mempunyai keseragaman pemikiran tentang firman Tuhan, serta menempatkan Tuhan sebagai kepala atas kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diajarkan untuk bisa merasakan apa yang sedang dirasakan saudara kita, bersukacita bersama orang yang bersukacita, dan menangis bersama orang yang menangis. Roma 12 ayat 15.
Kita juga harus mengasihi saudara-saudara seiman kita dengan berbuat baik kepada mereka dan mau menolong yang lemah. Kita belajar menyayangi dengan cara lebih bersabar menghadapi kelemahan-kelemahan yang ada pada diri saudara kita, dan hendaklah kita rendah hati karena kesombongan hanya akan merendahkan sesama kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Petrus juga mengajarkan kita untuk tidak membalas kejahatan, bahkan harus berdoa untuk memberkati mereka yang berbuat jahat dan mencela kita. Membalas dengan perbuatan ataupun perkataan sekali-kali jangan. Hal ini memang sangat sukar dilakukan, apalagi jika dengan keterbatasan akal kita memandang orang-orang jahat hidupnya enak, seakan diberkati, sehingga timbul kecemburuan terhadap mereka. Namun, yang Tuhan mau adalah kita harus mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita harus tetap memberikan kebaikan kita kepada orang-orang itu. Saudara, dalam situasi demikian, pandanglah dengan kacamata iman. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Mazmur 73 ayat 1. Dan bahwa kita ini sesungguhnya dipanggil untuk memperoleh berkat, maka biarlah berkat itu pula memberkati orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berusaha membangun persekutuan yang menghadirkan damai di dalam kehidupan ini, di mana saja kita berada, dan bersama pula mari kita mengejar kekudusan. Sama seperti jemaat non-Yahudi tadi yang berpengharapan menanti kedatangan Tuhan, walau hidup dalam penderitaan dan penganiayaan, maka kelak dengan kekudusan itu kita bersama-sama persekutuan orang percaya akan melihat dan bertemu Tuhan yang juga kita nanti-nantikan. Jadilah pribadi bagian dari persekutuan pembawa damai. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Betapa kami bersyukur mendapatkan curahan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengambil bagian sebagai pribadi di dalam persekutuan yang menghadirkan damai. Kami diajarkan untuk bersehati sepikir di dalam persekutuan, berempati terhadap orang lain, mengasihi saudara seiman, menyayangi sesama, dan bersikap rendah hati. Lebih lagi kami diajarkan untuk mampu membalas kejahatan dengan kebaikan dan memberkati orang yang mencela kami. Semua ini hanya dapat kami lakukan bila hati kami bersih dan tulus. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon berikanlah kami pengampunan dan kekuatan iman. Sucikanlah kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami menjadi bagian dari persekutuan yang menghadirkan damai itu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya Roh Kudus mendampingi kami dan kehadiran-Mu akan selalu tepat pada waktunya di setiap pergumulan yang kami hadapi. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, baik pribadi dan keluarga kami, juga untuk gereja dan negara kami, hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.